Mami, Aldo mau itu. Aldo yang berada di gendongan Jesslyn pun menunjuk salah satu penjual yang menjual gulali. Aldo mau itu sayang, tanya Jesslyn memastikan, dan bocah itu pun mengangguk dengan semangat. Jadi sekarang ini, mereka bertiga sedang bermain di pasar malam yang berada tidak jauh dari rumah Jesslyn. Setelah pembicaraan serius tadi, Jesslyn mengajak Aldo untuk jalan-jalan sebentar ke pasar malam. Awalnya yang pergi cuma Jesslyn dan Aldo, tapi Bastian malah meminta untuk ikut. Jadilah mereka jalan bertiga. Oke anak ganteng, tapi janji dulu, setelah makan gulali, Aldo harus gosok gigi dulu sebelum bobo, ujar Jesslyn pada Aldo. Iya, Aldo janji mami. Cepatan, Aldo udah gak sabar mau makan ya. Jawab Aldo dan Jesslyn tersenyum, lalu mencium pipi gembul itu dengan gemas. Oke, ayo kita beli gulalinya, ujar Jesslyn dengan semangat dan diberi sautan yang tidak kalah semangatnya dari Aldo. Jesslyn berlari kecil sambil menggendong Aldo menuju penjual gulali, dan Bastian hanya berjalan mengikuti keduanya dari belakang. Pak, mau permen gulalinya dong 1 ya, ujar Jesslyn memesan. Aldo mau 3 mami, ujar Aldo sambil mengacungkan 1 jarinya. Ini itu 1 sayang, kalau 3 kayak gini. Jesslyn membenarkan jari Aldo yang masih salah, dan Aldo hanya tertawa lucu dan menggemaskan. Aldo mau 3 Mi, ujar Aldo lagi sambil mengacungkan jarinya 3. Kenapa beli 3 Aldo? Jangan banyak-banyak makannya, nanti gigi Aldo bisa sakit dan bolong. Emangnya mau gigi Aldo nanti bolong terus ada ulatnya, ujar Jesslyn menakuti Aldo. Bukan buat Aldo aja mami, buat Aldo, mami dan papi, jawab Aldo semangat menampakkan senyumnya yang paling lebar. Jesslyn melirik Bastian yang hanya diam di sampingnya, terus kembali menatap Aldo yang masih berada di dalam gendongannya. Aldo yang ganteng, kamu aja ya yang mau makan gulalinya. Papi kamu sama kakak nggak usah, jadi kita beli 1 aja ya, bujuk Jesslyn. Aldo mengangguk pelan. Iya deh mami, jawab Aldo. Pinternya. Jesslyn mengacak rambut Aldo dengan gemas. Lalu Aldo mencium bibir Jesslyn. Setelahnya mereka tertawa bersama. Setelah mendapatkan apa yang Aldo mau, mereka kembali melanjutkan jalan mereka mengelilingi pasar malam yang cukup ramai dan meriah. Bastian tidak pernah berhenti menatap Aldo dan Jesslyn. Di saat itu juga Bastian melihat Jesslyn yang sepertinya kelelahan menggendong anaknya. Biar saya aja yang gendong Aldo, pinta Bastian. Gak mau, Aldo maunya digendong sama mami aja, bantah Aldo saat Bastian hendak mengambil alih Aldo, dan Aldo malah memeluk leher Jesslyn. Aldo kasihan sama kakak Jesslyn capek gendong kamu. Emangnya kamu mau lihat Kak Jesslyn sakit terus disuntik kayak kamu pas di rumah sakit? Tanya Bastian kepada anaknya, dan dijawab dengan gelengan oleh Aldo. Makanya Aldo nurut ya sama papi. Sama papi aja ya gendongnya. Nak, kasihan Kak Jesslyn sudah capek gendong kamu terus. Akhirnya Aldo pun menurut dan berpindah ke gendongan Bastian. Dan Jesslyn menghela nafasnya, merasa lega sambil merenggangkan tangannya yang terasa sedikit pegal. Maaf, ujar Bastian yang tidak tega melihat Jesslyn. Enggak apa-apa kok pak, enggak perlu minta maaf. Asalkan Aldo senang, saya juga merasa senang, jawab Jesslyn dengan senyumnya yang manis. Mereka kembali melanjutkan perjalanannya hingga mereka berhenti di depan salah satu wahana untuk anak kecil, yaitu kereta-keretaan, karena Aldo yang meminta untuk menaiki wahana itu.
Jesslyn dan Bastian hanya menunggu di luar pagar pembatas. "Dadah Mami, dadah Papi," ujar Aldo itu sambil melambaikan tangannya dengan ceria. "Dadah ganteng," balas Jesslyn yang juga melambaikan tangannya dengan semangat. Dan Bastian hanya membalas anaknya dengan lambaian tangan yang ala kadarnya saja. "Kenapa kamu mau menikah sama saya?" tanya Bastian mendadak, dan Jesslyn langsung mengalihkan pandangannya ke arah Bastian. "Mau tahu kenapa saya menerima lamaran Bapak?" tanya Jesslyn. Bukannya menjawab, malah mengajukan pertanyaan balik, dan Bastian pun mengangguk. "Bapak percaya nggak kalau tipe suami saya itu yang kayak Bapak?" jelas Jesslyn. Bastian mengerutkan dahinya yang tadinya fokus menatap Aldo, kini menoleh pada Jesslyn. "Kayak saya?" tanya Bastian penasaran. Jesslyn langsung memberikan anggukan tanda jawaban. "Iya, duda," jawab Jesslyn menjinjit sambil berbisik, lalu terkekeh geli sendiri. "Dari dulu tuh, bahkan kalau dibilang sejak saya TK, saya sudah mempunyai cita-cita kalau saya nikah nanti, ya calon suami saya itu seorang duda. Teman saya, bahkan keluarga besar saya, menganggap keinginan saya ini aneh dan hanya candaan. Padahal saya serius dengan keinginan saya ini. Hingga saat ini tidak pernah tergoyahkan sama apapun." Jesslyn tertawa menertawai dirinya sendiri. "Ya, memang aneh sih, mereka semua gak salah. Tapi emang gitu kenyataannya. Waktu itu juga saya udah bilang kan sama Bapak, kalau status duda Bapak itu gak masalah bagi saya. Justru itu adalah nilai plus dari saya untuk Bapak," sambung Jesslyn. "Jadi kamu mau nikah sama saya itu hanya karena status saya duda, begitu?" tanya Bastian yang tidak habis pikir dengan jalan pikiran Jesslyn. Jesslyn menghadap ke arah Bastian dan menatap Bastian agak lama. Untuk sekarang memang itu alasan saya. Dan juga karena Aldo. Dia anak yang imut dan manis. Tapi gak tahu kalau kedepannya seperti apa, jawab Jesslyn menatap Aldo yang saat ini terlihat sangat ceria. Setelah menghabiskan waktunya di pasar malam dan hari pun sudah larut. "Mami, Aldo mau bobo sama Mami," rengek Aldo yang tidak mau lepas dari gendongan Jesslyn setelah mereka kembali ke rumah Jesslyn. "Sayang, Mami kamu lagi sibuk. Jadi hari ini kamu gak bisa tidur sama Mami," bujuk Nici pada cucunya, supaya cucunya itu mau pulang bersama mereka. "Gak mau, Aldo mau bobok sama Mami, titik," ujar Aldo yang tetap kekeh dengan keinginannya, sambil mengerucutkan bibirnya lucu. "Tante, Pak Bastian, kalau boleh saya mau ajak Aldo menginap di sini. Kasihan Aldo, kalian tenang aja, saya bakal jagain Aldo. Cuma semalam juga, nggak lebih," ujar Jesslyn sambil mengusap punggung Aldo yang kini sedang memeluk Jesslyn erat. "Aldo itu suka rewel dan banyak maunya. Kita takut nantinya Aldo bakalan ganggu tidur kalian," jawab Nici dengan wajah khawatirnya. "Tolong kasih izin Pak, Bu. Kami janji akan menjaga Aldo dengan baik," ujar ibunya Jesslyn, yaitu Yusma, yang tidak tega melihat Aldo yang terus saja menempel pada Jesslyn seperti lem. "Aldo mau tidur sama Kak Jesslyn, Nak?" tanya Bastian memastikan, sambil mengusap kepala sang anak dengan penuh kasih sayang. Kalau semuanya melihat mereka bertiga, mereka terlihat seperti keluarga kecil yang harmonis. "Iya Pi, mau," jawab Aldo cepat dan bersemangat. Bastian memberikan senyuman yang tipis. "Ya udah, tapi kamu harus ingat, Aldo gak boleh rewel, nakal, dan gak boleh bikin orang lain susah. Mengerti sayang?"
ujar Bastian mengingatkan Aldo. Senyum Aldo mengembang, lebar, lalu mengangguk dengan penuh semangat. Jadi anak yang baik ya. Kalau gitu papi sama oma pulang dulu ya, besok papi jemput. Oke papi, jawab Aldo sambil mengacungkan jempolnya dan mencium pipi Bastian. Saya titip Aldo ya Jesslyn, om, tante. Baju Aldo nanti saya suruh anak buah saya untuk mengantarnya ke sini. Ujar Bastian dan Jesslyn pun mengangguk paham. Dadah papi, dadah oma. Ujar Aldo bersemangat melambaikan tangannya pada papi dan omanya saat mobil yang membawa Bastian dan Ichi mulai melaju kencang. Oke sayang, kalau begitu saatnya kita masuk kamar dan bobo, ajak Jesslyn, dan Aldo pun bersorak gembira. Aldo bobo sama mami dulu ya oma, opa. Kalau oma dan opa kangen Aldo, cari aja di dalam kamar. Nanti Aldo kasih cium, ujar Aldo membuat Yusma dan Steven tersenyum gemas dengan tingkah laku Aldo. Iya cucu oma dan opa yang ganteng, cium oma sama opa dulu, baru Aldo bobo. Aldo langsung mencium kedua pipi oma dan opanya. Kalau gitu sekarang bobo ya, jangan lupa gosok gigi, cuci tangan dan kakinya ya nak, ujar Yusma mengingatkan Aldo. Dan Aldo langsung menganggukkan kepalanya, tanda mengerti dengan ucapan Yusma. Jesslyn membawa Aldo ke kamarnya, sedangkan Yusma dan Steven masih diam di tempat memandangi putri bungsunya itu. Aldo memang anak yang menggemaskan ya Mi, ujar Steven, tersenyum melihat Aldo yang masih melambaikan tangannya di dalam pelukan Jesslyn menaiki tangga menuju kamar. Tapi apa keputusan Jesslyn ini adalah keputusan yang terbaik, Pi? Tanya Yusma pada Steven. Mungkin ini adalah hal yang selalu diinginkan sama Jesslyn. Dari dulu kita selalu anggap keinginan Jesslyn menikah dengan Duda adalah candaan semata. Tapi ternyata kita salah besar. Anak kita memang benar-benar gigih dengan cita-citanya itu. Aneh banget putri bungsu kita ini. Ya, tapi kita bisa apa? Keputusan terbesar ada di tangan Jesslyn. Lagian dia juga yang akan menjalankan rumah tangganya. Kita sebagai orang tuanya hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga rumah tangga mereka nantinya akan berjalan lancar, meski tanpa ada ikatan cinta di antara mereka. Tapi papi yakin, seiring berjalannya waktu, mereka akan saling mencintai. Jelas Steven panjang lebar. Amin, semoga saja ya Pi. Iya sih, papi benar. Sepertinya Bastian adalah anak yang baik. Terlihat dari raut wajahnya saja lembut. Cara dia menatap anaknya sendiri penuh cinta. Tapi calon mantu kita itu wibawa dan karismanya sangat terpancar ya Pi. Kalau mami perhatiin dia seperti seorang mafia. Keren habis. Hebat juga Jesslyn memilih calon suaminya, walaupun Duda bukan kaleng-kaleng. Nggak nyangka, gak lama lagi kita akan punya mantu dan plus cucu yang menggemaskan, yaitu Aldo, ujar Yusma sambil berlalu menuju kamarnya. Di dalam kamar, Jesslyn tersenyum dan terkekeh melihat ada panggilan masuk di ponselnya, yang bukan lain adalah sahabatnya Vita. Ia sudah menduga soalnya gak akan ada yang telepon Jesslyn sering-sering seperti Vita. Jesslyn mengangkat teleponnya itu dan gendang telinganya langsung terasa seperti ingin pecah. Suara Vita sangat menggelegar dan juga nyaring menusuk telinganya. Jesslyn, yang di SW itu kan Aldo kan? Teriak Vita. Santai aja dong Vita, jangan teriak-teriak gitu. Gue gak budek. Teriak Jesslyn kesal. Sedetik kemudian, ia baru menyadari ada Aldo di sampingnya, menatap Jesslyn dengan tatapan yang bingung dan polos. Lalu tersenyum, dan Aldo juga membalas senyuman Jesslyn. Mami gak apa-apa? Tanya Aldo sambil menatap Jesslyn. Mulutnya sangat belepotan dengan noda coklat. Tangannya pun begitu.
Gak apa-apa sayang, jawab Jesslyn mengusap puncak kepala Aldo. Mami udah habis, Aldo gak mau makan lagi, ujar Aldo sambil menunjukkan bungkus coklat yang sudah habis. Selamat menyaksikan, bersambung.